Baik, saya akan memulai berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kini kita tahu bahwa kita hidup di era informasi, di mana kemampuan untuk memikirkan argumen secara benar bukan kemewahan, melainkan itu menjadi kebutuhan. Dan di mana memilih pendidikan klasik bukan memilih masa lalu, tetapi melainkan menyiapkan generasi yang mampu berpikir, kemudian berbicara, dan mampu untuk memimpin masa depan. Oleh karena itu, saya sangat amat mendukung pada mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Perlu kita ketahui satu kata tersebut, di mana pendidikan klasik dan pendidikan progresif itu memiliki arti tersendiri dan memiliki tujuan tersendiri dan berpusat sendiri, di mana pendidikan klasik itu berpusat pada akal, logika, moral, dan teks abadi, sedangkan pendidikan progresif itu berpusat pada pengalaman, keterampilan praktis, dan kebutuhan zaman modern. Dan Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu ketika model pendidikan klasik itu diterapkan pada sekolah menengah, maka itu menjadi fondasi intelektual, moral, dan karakter siswa dibandingkan pendidikan progresif yang terlalu terikat pada tren-tren sesaat saja. Dan dimana ketika lawan mengatakan bahwa pendidikan klasik itu tidak relevan dan dengan kebutuhan modern, padahal itu justru menjadikan keterampilan berpikir logis, retorika, dan moralitas lebih relevan di era informasi yang penuh hoaks dan manipulasi-manipulasi yang saat ini serta krisis etika. Maka Dewan Juri yang terhormat, dengan pendidikan klasik diterapkan pada sekolah menengah itu menjadi penguasaan bahasa, logika, dan retorika suatu bacaan karya-karya besar sebagai fondasi intelektual. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan pendidikan klasik itu akan menjadi kebutuhan pada sekolah menengah, karena suatu bahasa, logika, maupun kemampuan berbicara maupun kemampuan untuk bisa berpikir kritis itu sangat dibutuhkan pada masa menengah tersebut, dibutuhkan saat sekolah menengah. Dan di mana di tingkat menengah saja itu model ini membentuk kemampuan berpikir kritis yang tahan lama serta kemampuan berkomunikasi untuk memecahkan masalah. Maka dari itu sangat dibutuhkan model pendidikan klasik ini untuk menunjang kehidupan atau masa depan selanjutnya pada siswa-siswi tersebut. Di mana yang pertama, penguasaan alat berpikir sebagai fondasi. Kemampuan memahami teks dan kosakata ini dapat diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana mata pelajaran bahasa Indonesia itu memiliki materi-materi dan mencakup materi dan soal, yang dimana terdapat soal di dalam soal tersebut terdapat sebuah tes untuk bisa menjawabkan soal yang tepat. Maka dari itu perlu menganalisis dan memahami teks serta kosakata-kosakata yang terdapat pada teks tersebut. Dan di mana yang kedua, penalaran membangun inferensi. Kemudian kemampuan menyusun dan menyampaikan argumentasi. Saat ini public speaking sangat dibutuhkan pada masa-masa ini, sehingga masa yang akan datang untuk bisa menjabarkan atau mengutarakan argumentasi kita dalam suatu hal-hal tertentu untuk bisa menyampaikan dengan tegas dan tepat. Maka dari itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menyusun dan menyampaikan argumen melalui pendidikan klasik tersebut. Dan salah satunya adalah pada mapel matematika, yang dimana matematika itu memiliki pola klasik karena akan berfokus pada struktur matematika serta problem solving tersebut. Maka dari itu ketika matematika itu fokus pada struktur matematika serta problem solving, itu sangat dibutuhkan pendidikan klasik. Dan di mana dalam suatu pengajaran tersebut pasti ada metode pembelajaran. Seperti apa metode pelajaran atau pengajarannya? Di mana memberikan pertanyaan yang mendalam, close reading, yang dimana analisis teks kata demi kata, latihan logika dan problem teks, serta latihan pidato, debat, menyusun argumen, dan membuat portofolio. Dan apa kelebihannya? Pada akhirnya siswa-siswi tersebut akan bisa menjawab pertanyaan mendalam, kemudian bisa menganalisis teks kosakata yang terdapat teks tersebut, dan bisa menjawab dan menalar apa yang bisa dipahami sesuai dengan kemampuannya mereka tersendiri. Seperti latihan pidato, debat, menyusun argumen, itulah sangat melatih public speaking mereka, karena dalam suatu memimpin itu pastinya perlu untuk public speaking dan bisa menyampaikan suatu pidato maupun argumen yang ingin disampaikan. Dimana juga seperti membuat portofolio, pada akhirnya siswa bisa membuat kualitas portofolio itu menjadi
menjadi bagus. Maka dari itu, model progresif itu sering mengikuti tren sesaat seperti metode baru atau teknologi, sedangkan pendidikan klasik fokus pada prinsip universal yang tepat, relevan, lintas generasi sehingga lulusannya tidak berombang-ambing pada perubahan. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui saat ini dalam suatu model progresif itu pastinya hanyalah sesaat. Maka dari itu yang paling bertahan jika ada perubahan dari kebijakan pemerintah, itu pastinya yang paling bertahan adalah dan fokus pada prinsip universal adalah pendidikan klasik. Dan Dewan Juri terhormat, dengan pendidikan klasik siswa dibekali fondasi berpikir yang kuat, moral yang kokoh, dan keterampilan yang relevan untuk zaman. Oleh karena itu, sekolah menengah seharusnya memiliki model pendidikan klasik demi membangun generasi pemimpin masa depan bangga menjadi tim pro.